Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari Jumat yang penuh berkah ini, mari kita sama-sama sejenak merenungkan kembali dan mengingat kembali segala apa yang telah Allah berikan kepada kita, utamanya nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga kita sama-sama dapat berkumpul untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan salat Jumat. Salat serta salam senantiasa Allah limpah curahkan kehadirat tujuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada seluruh umatnya, dan kita semua yang senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapannya tentu kita mendapatkan syafa'atul uzma pada saatnya nanti. Amin ya Allah rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, pada kesempatan yang singkat ini izinkan khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan seluruh jamaah. Mari kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena iman dan takwa merupakan dua fondasi utama bagi kita untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bulan Ramadan yang telah berlalu menjadi momentum intensifnya kegiatan ibadah yang dilakukan, baik dari kualitas maupun kuantitasnya. Frekuensi ibadah seperti puasa, sholat, membaca Al-Quran, bersedekah dan ibadah lainnya menjadi warna dominan di bulan Ramadan. Semangat ini seiring dengan kemuliaan Ramadan yang di dalamnya banyak memiliki keutamaan dan keberkahan. Ramadan menjadi bulan penggemblengan jasmani dan rohani umat Islam untuk menjadikannya pribadi yang senantiasa dekat dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya, bagaimana pasca Ramadan? Apakah kita mampu mempertahankan kualitas dan kuantitas ibadah kita? Apakah pasca Ramadan kita kembali seperti sedia kala dengan semangat ibadah seadanya? Apakah takwa sebagai buah dari perintah puasa Ramadan sudah kita rasakan dalam diri kita? Tentu pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh diri kita sendiri sebagai bahan muhasabah atau introspeksi agar spirit ibadah kita tidak mengendur pasca Ramadan. Sehingga pada kesempatan khutbah ini, khatib ingin mengajak kita semua untuk melihat kembali lintasan perjalanan ibadah kita selama bulan Ramadan, untuk menjadi spirit dan motivasi agar pasca Ramadan ibadah kita bisa ditingkatkan atau minimal sama dengan Ramadan. Melihat masa lalu itu penting sebagai modal untuk menghadapi masa depan. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang perhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hasyr ayat 18. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Semangat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah sebenarnya sudah tergambar dari makna kata Syawal, yang merupakan bulan setelah Ramadan sekaligus waktu perayaan Hari Raya Idul Fitri. Dari segi bahasa, kata Syawal berasal dari kata syala
yang memiliki arti irtafa'a, yaitu meningkatkan. Makna ini seharusnya menjadi inspirasi bagi kita untuk tetap mempertahankan grafik kualitas dan kuantitas ibadah kita pasca Ramadan. Dalam mempertahankannya perlu upaya serius, di antaranya adalah dalam melakukan muhasabah, mujahadah, dan muraqabah. Muhasabah adalah melakukan introspeksi diri terhadap proses perjalanan ibadah di bulan Ramadan. Muhasabah ini bisa dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada diri kita sendiri tentang apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Apakah kita sudah memiliki niat yang benar dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan? Apa yang menjadi kita semangat beribadah di bulan Ramadan? Atau pernahkah kita melanggar kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan? Dan tentunya pertanyaan introspektif lainnya untuk mengevaluasi ibadah kita selama ini. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu akan memotivasi kita untuk semangat dan memperbaiki diri, sehingga akan berdampak kepada kualitas dan kuantitas ibadah kita pasca Ramadan. Terkait pentingnya muhasabah ini, Rasulullah SAW bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut, wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah." Orang yang cerdas adalah orang yang menghisab dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Langkah selanjutnya adalah mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh dalam berjuang untuk mempertahankan tren positif ibadah bulan Ramadan. Di bulan Syawal ini kita harus tancapkan tekad untuk terus melestarikan kebiasaan-kebiasaan positif selama Ramadan. Perjuangan ini tentu akan banyak menghadapi rintangan atau tantangan, baik dari lingkungan sekitar maupun dari diri kita sendiri. Oleh karenanya, kita harus memiliki tekad kuat dan benar agar hambatan dan tantangan yang bisa mengendurkan semangat ibadah kita ini bisa kita kalahkan. Allah telah memberikan motivasi pada orang-orang bersungguh dan berjuang. Sebenarnya Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Ramadan memang telah berlalu, namun bukan berarti spirit ibadah di dalamnya juga ikut menghilang. Selain ibadah wajib seperti sholat fardu yang harus tetap kita jaga, ada begitu banyak amalan yang dapat kita jaga dan lanjutkan pasca Ramadan, seperti melaksanakan sholat-sholat sunnah, seperti sholat tahajud dan witir, membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar dan bertaubat, bersedekah dan melaksanakan puasa sunnah. Di bulan Syawal ini terdapat amalan khusus, yaitu puasa sunnah Syawal yang memiliki keutamaan luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kana qasyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikutinya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti puasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Cara selanjutnya adalah muraqabah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan muraqabah ini akan muncul kesadaran diri, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memunculkan kewaspadaan untuk tidak melanggar perintah Allah, sekaligus bersemangat untuk menjalankan segala perintahnya. Sikap-sikap ini merupakan nilai-nilai yang ada dalam diri orang yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang yakin dan percaya kepada yang gaib dan tak tampak oleh mata. Rasulullah SAW bersabda, "Anta'budullaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Hendaknya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, sebab meski engkau tidak melihatnya, Dia melihatmu. Hadis riwayat Bukhari. Nilai-nilai ketakwaan dengan senantiasa melakukan muraqabah ini seharusnya memang sudah tertancap dalam hati kita, karena muara dari ibadah puasa di bulan Ramadan adalah ketakwaan. Allah sudah menegaskan hal ini dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai penutup,
marilah kita tancapkan niat dan berupaya maksimal mungkin untuk menjaga spirit Ramadan agar kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih taat kepada Allah dan lebih peduli terhadap sesama. Pribadi yang termasuk ke dalam kelompok Rabbaniyun, yaitu orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang waktu, sepanjang hidup, bukan menjadi bagian dari kelompok Ramadaniyun yang hanya taat, soleh dan beribadah ketika Ramadan saja. Tentu kita juga harus senantiasa berdoa agar Allah Subhanahu wa taala membersamai kita serta memberikan hidayah dan inayahnya agar kita bisa senantiasa mempertahankan dan meningkatkan kualitas serta kualitas ibadah kita pasca Ramadan dengan muhasabah, mujahadah dan muraqabah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim wa aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa ashabil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syaraf wal ihtiram. Ibadallah, usini wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salati wat taslim 'ala nabiyil karim. Kama qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujib du'aat wa ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana wal walidina warham kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.